Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Rahman Ciamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala wa ala sahbihi. Ya, apakah menikah di umur 25 merupakan sunnah yang dikukuhkan? Karena saya sekarang umur 25 tapi belum dipertemukan dengan jodoh. Apakah saya harus mengusahakan dengan sekuat hati dan pikiran untuk mencari jodoh agar bisa menikah di usia 25. Terus bagaimana pandangan Islam mengenai wanita karir? Lebih baik mencari jodoh wanita karir atau wanita yang nanti menjadi rumah tangga? Dan kalau sudah menikah tapi belum punya rumah sendiri, apakah Islam berikan contoh atau arahan agar seorang suami harus tinggal bersama keluarga istri atau istri harus tinggal bersama keluarga suami, Bu ya? Baik, yang pertama adalah apa tadi? Tentang usia menikah di usia 25, Bu ya. Jadi wajib dan sunnahnya nikah tidak ada hubungannya dengan umur. Gitu ya. Bukan karena Nabi umur 25 langsung kita menunggu 25 sementara butuhnya di umur 20, enggak. Iya, Bu. Jadi dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing baru ada hukum di situ. Kalau sudah mendesak khawatir haram biarpun umur 20 sudah wajib. Atau nyantai saja, saya sudah punya bekal tapi saya tidak terlalu perlu, maka ada sunnah nanti untuk menghindar dari yang haram. Jadi hukum 5 itu adalah tidak ada urusan dengan umur. Anda bisa saja umur 25 masih tenang, nggak ada masalah. Bahkan mungkin ada orang nggak pengen menikah, jangan dipaksa. Yang penting takut kepada Allah, yang mengukur dirinya sendiri, takut maksiat dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tadi yang keduanya, kalau seandainya mencari istri lebih baik menikah wanita karir atau ibu rumah tangga, Bu ya? Semua ada memang aslinya pada dasarnya carilah wanita yang bisa merawat anak-anak Anda dan Anda sibuk untuk mencari nafkah di rumah Anda. Ada orang yang Anda amanati untuk menjaga rumah dan menjaga anak-anak Anda. Dan itu sebenarnya kemuliaan untuk wanita itu sendiri. Jadi wanita jangan sampai diterjunkan di medan yang bermacam-macam, berbaur antara laki perempuan, bermacam-macam orang. Karena wanita adalah lembut, harus dijaga. Maka kalau wanita faham makna ini, dia akan ngerti kemuliaan yang sesungguhnya adalah karena berurusan dengan semakin banyak orang juga mengeras otak, merekas pikiran, merekas tenaga, bahkan juga banyak kehormatan yang akhirnya menjadi tidak ternodai. Biarpun hanya ya mungkin ada orang menikmati kecantikannya, ada orang iseng dan sebagainya. Kenapa kok diisengi? Ya tanyakan di mana Anda. Kalau di rumah sendiri siapa yang isengi, kan begitu? Nah ini, jadi memang sebaiknya adalah Anda ya mencari wanita yang seperti itu, yang bisa merawat anak Anda, rumah Anda, dan itu sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Bayangkan kalau suami istri semuanya pergi kemudian diserahkan kepada, mohon maaf, baby sister atau pembantu di rumahnya yang belum tahu tentang akhlaknya, belum tahu tentang pendidikannya. Artinya Anda mengejar sesuatu yang seolah-olah besar tapi Anda tinggalkan yang lebih besar lagi. Itu loh. Buru cengkelangan delek bahasa Jawanya itu. Ayo nyari ikan yang kecil tapi yang ikan gede dibuang gitulah. Jadi tanggung jawab besar adalah anak, dia ternyata lebih senang dengan karirnya. Baik, kalaupun harus menikah dengan wanita karir, maka ini ada pendidikan untuk wanita karir. Ada rambu-rambunya di situ. Wanita karir bukan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh wanita karir. Yang pertama, harus restu daripada sang suami yang benar. Sebab pada suami nggak benar, pengen dia nongkrong tok biar istrinya kerja, ini sakit dia itu. Ini nggak masuk dalam orang sakit. Jadi sakit nih, sakit mentalnya ini. Laki-laki kayak begini nih. Dia berdakwah, ceramah, keliling, istrinya suruh kerja ke pasar dan sebagainya. Ini sakit. Ini bukan ukuran, kita tak mengukur dengan laki-laki semacam ini. Laki yang normal, yang punya kehormatan, bisa menghargai wanita, laki-laki mulia, maka izinnya dia ini adalah sangat penting. Pertama, izinnya seorang suami yang benar ya. Suami nggak benar, ada suaminya istrinya suruh kerja luar negeri ke sana, banyak yang nyuruh suaminya, sehingga dia bisa di rumahnya nggak ngapa-ngapain, bahkan mungkin bisa naudzubillah hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Baik, artinya izin suami. Kemudian juga yang kedua, pekerjaan itu tidak melanggar syariat ya. Tidak melanggar syariat, pekerjaan yang halal dulu. Yang ketiga adalah wanita itu terhormat di situ ya. Tidak terhormat, jadi harus terhormat ya. Kalau tidak terhormat, jadi kemudian juga yang keempat, tidak terjadi yaitu berduaan antara laki dengan perempuan. Yang kelima adalah yang terpenting adalah ini, wanita karir. Yang kelima adalah jangan menjadi sebab kesombongan. Hati-hati, banyak wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan bukan semakin tawadhu dengan suami. Semestinya kalau dia punya kesadaran hebat,
Suksesnya seorang wanita itu kan untuk membahagiakan pasangan dan keluarga. Mestinya biarpun dia adalah lebih kaya dari suami, lebih banyak dari suami, yang di tingkat tawaduknya dan pengabdiannya, akhirnya dia masih bangga, alhamdulillah, aku sebagai seorang istri, rezekiku ternyata lebih banyak dari suamiku. Lumayan, aku bisa mengabdi kepada suamiku lebih besar lagi, menyenangkan suamiku lebih besar. Tapi yang banyak adalah di saat wanita punya karir di sini adalah muncul kesombongan. Ini bahaya sekali, sehingga punya masalah sedikit yang harus diselesaikan langsung ke mahkamah dicerai. Setelah ini asal cari pasangan susah. Dan mohon dicermati, biasanya wanita karir mudah cerai dan susah cari pasangan lagi. Kenapa? Bukan tidak ada jodoh, akan tapi karena apa? Dia lebih mengikuti hawa nafsu dan emosinya dan ambisinya, sehingga nanti kalau pengen cari pasangan harus lebih dari dia. Saya bosan dengan suami saya kayak dulu, suami saya nggak punya kerjaan. Oh, enggak, salah dia. Nah, wanita karir itu kalau tidak sadar, tidak berhati-hati, itu akan tersiksa sendiri. Seolah-olah dia dengan karirnya hebat, tapi dia mungkin terlena untuk mencari pasangan, seolah-olah susahnya setengah mati. Padahal bukan karena tidak ada yang mau, karena dia sendiri punya aturan khusus. Sesuai dengan aturannya, sesuai dengan ambisinya. Maka seperti itu nasihat untuk wanita karir. Dan juga artinya berkarir kan tidak dilarang, tapi dengan rambu-rambu 5 tersebut insya Allah akan indah semuanya. Allah alam bisawab. Dan juga tadi kalau sudah menikah belum punya rumah, bagusnya ke rumah istri atau rumah suami ya? Biasakan dalam hidup itu adalah sepakat musyawarah, bukan ego yang didahulukan. Mana yang lebih bagus? Rumah mertua, oke. Alhamdulillah kalau semuanya mengharap. Rumah ibu juga oke. Yang penting jangan keras kepala. Kadang-kadang seorang istri sampai nangis dibawa ke rumah suaminya, sementara suaminya masih ada adik-adiknya laki-laki semuanya, dipaksa dan sebagainya. Akhirnya sedih sang wanita tersebut. Karena apa? Dia punya kehormatan. Nah, ini ada suami nggak bener kayak begini nih. Jadi hargai pertama kali adalah kehormatan untuk keluargamu. Istrimu telah kau ambil dengan nama Allah, maka harus bisa kita hormati. Kalau dibawa ke rumahmu adalah ternyata rumahmu tidak terhormat, jangan paksakan.